Ya, pemirsa kita langsung ke informasi selanjutnya, yaitu masih mengenai orangutan yang ditembak, seekor bayi orangutan mati sementara induknya terluka parah setelah diberondong senapan angin hingga 74 peluru bersarang di tubuhnya. Induk orangutan ini pun yang terluka parah masih dalam perawatan intensif di bawah pengawasan pihak BKSDA Aceh. Bagaimana penanganan kasus ini lebih lanjut telah tersambung bersama kami dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh, Sabto Aji Prabowo. Pak Sabto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Egan. Ya, Pak Sabto, kondisi terakhir dari orangutan yang tertembak dengan senapan angin berjumlah 74 peluru ini seperti apa, Pak Sabto? Baik, tadi malam saya sudah kontak tim dokter yang menangani. Saya setiap hari memonitor, jadi disampaikan bahwa orangutan sudah mulai mau makan, makannya cukup banyak, dan mulai berusaha untuk bergerak ke kiri, ke kanan begitu. Tetapi memang masih karena di kandang treatment, kandang yang sempit dibuat untuk mengurangi pergerakan, jadi dia memang masih belum boleh banyak bergerak begitu Mas. Dan dalam beberapa hari ini akan dilakukan operasi oleh tim dokter yang dibantu tim dokter ortopedi untuk menyambung tulang yang patah dan kemudian keluar mencuat di kulit di daerah bahunya. Ya, Pak Sabto, apakah sudah diketahui siapa sebetulnya pelaku penembakan ini, Pak Sabto? Sementara ini penyidik dari Balai Gakum wilayah Sumatera, Balai Gakum LHK wilayah Sumatera dibantu nanti oleh teman-teman dari Polda Aceh sedang melakukan penyelidikan. Jadi 2 hari yang lalu, sehari setelah melakukan evakuasi, teman-teman penyidik sudah mulai meminta keterangan ke saksi pelapor, kemudian juga melakukan olah TKP. Ya, kami berharap segera bisa diketahui siapa pelakunya. Saya pikir bisa ya, karena pemilik lahan kebun tersebut kan diketahui, kemudian juga ada orang yang sempat datang mengaku dia akan mengambil bayi orangutan tersebut, dan mudah-mudahan bisa segera terungkap, Mas Egan. Ini dugaan sementara, kenapa bisa kemudian ada 74 peluru bersarang di orangutan ini, bagaimana sih, Pak Sabto? Jadi kebun warga ini kan berbatasan dengan hutan produksi ya, yang merupakan habitat orangutan. Dan ketika musim-musim tertentu, orangutan memang turun ke kebun warga untuk mengambil buah misalnya seperti itu. Nah, kemudian orangutan ini dianggap hama oleh warga. Mereka berusaha mengusir sendiri dengan menggunakan senapan angin. Nah, kebetulan juga kok ada mempunyai bayi orangutan, sehingga ada oknum warga tertentu yang ingin mencoba menguasai bayi tersebut, karena bayi kan banyak orang yang ingin memelihara, sehingga kemudian mencoba untuk mengambil, dan kemudian terjadi konflik antara manusia dengan orangutan tersebut. Dan saya pikir ini sudah cukup lama terjadi, tapi kemudian masyarakat agak terlambat melaporkan kepada kami. Baik, Pak Sabto, kalau ini memang sudah terjadi cukup lama, ini langkah-langkah kemudian ke depannya supaya mencegah tidak ada lagi orangutan yang ditembak begitu, bagaimana? Yang pertama gini Mas, kami sudah mempunyai call center 24 jam on yang masyarakat bisa melaporkan setiap saat ketika ada kejadian konflik, termasuk konflik orangutan. Dan kemudian kita akan tingkatkan penyadartahuan masyarakat melalui berbagai media massa, media sosial, kemudian juga tatap muka langsung melalui tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh adat yang ada di sana. Kita akan himbau masyarakat segera melaporkan ketika ada orangutan misalnya atau satwa lainnya yang dilindungi turun ke perkampungan atau pemukiman dan perkebunan warga. Kami mempunyai tim Wildlife Rescue Unit di setiap wilayah yang siap untuk bergerak ketika warga melaporkan, dibantu oleh teman-teman dari mitra yang juga mempunyai tim untuk penanganan konflik seperti ini. Dan kita sudah dalam tahun ini 3 bulan ini paling tidak sudah ada 5-6 individu orangutan yang kita selamatkan dengan baik, begitu Mas. Baik, Pak Sabto, terakhir kalau kita hitung mengenai populasi orangutan di sana, seberapa banyak, dan kemudian yang berkurang karena ulah-ulah manusia ini seberapa sebetulnya mengurangi jumlah populasi di sana? Kalau data terakhir yang kita punya, seluruh dari baik Sumatera Utara maupun Aceh ini ada sekitar 13.000 individu orangutan. Khusus Aceh kita memang tidak bisa membatasi melalui wilayah administrasi ya, tapi ada 13 ribuan tersebar di
kawasan Taman Nasional Gunung Luser, kemudian di wilayah hutan sekitarnya, dan juga di Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Dan ini memang rawan konflik karena kemudian ada pembukaan hutan, ada juga perambahan, sehingga harus bergerak bersama-sama untuk mengatasi semua ini. Jadi dari mulai upaya untuk menjaga habitatnya sampai dengan penegakan hukum, Mas. Pak Sabto Aji Prabowo, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.